dan mungkin mandi, tapi sampai saat ini jadi tentunya di sini banyak kesempatan, pintu-pintu yang terbuka lebar untuk semua yang hadir di sini. Kita dakwah yang ada di putra-putrinya nanti diharapkan untuk mengkondisi agar tidak kekhusyuan atau bersama untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti. Dan yang kami untuk memakmurkan hadir di masjid untuk ikut bersama-sama memakmurkan masjid dan mengambil faedah. Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darin ya hafizahullah ta'ala. Baik, tidak kita perpanjang lebar untuk silakan atau kami serahkan kepada Allah Muhammad wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas sambutannya pada pagi yang berbahagia. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat dan limpahan kepada kita semua pada hari ini, yang mana kita semua itu hadir pada yang diselenggarakan oleh teman-teman yang bersama pada BPKM Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tempat kita mengambil contoh pelajaran bagaimana beragama yang baik. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak pada pemateri kita, tentunya dan juga guru kita, Dr. Musyafa Ad-Darin Allah Ta'ala, yang telah meluangkan waktu beliau untuk membagi ilmu, mengajarkan kita bagaimana membina rumah tangga yang benar, agar rumah tangga tersebut benar-benar menjadi suatu surga yang di dunia ini. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada DKM Alhamdulillah, kepada guru-guru kami dan juga para asisten yang tergabung di dalamnya, dan juga teman-teman mahasiswa yang tergabung di DKM Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner yang sudah bersedia untuk mengingatkan acara ini secara yang kita berharap dari hari ini ilmu ini bisa tersebar ke seluruh penjuru alam, seluruh penjuru dunia. Kemudian yang keempat, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang dibentuk oleh Fakih Forum Kajian Ilmu Fikih. Semoga apa yang diselenggarakan pada hari ini bisa berjalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita ketahui bersama, takbir kali ini merupakan rangkaian dari program kerja yang diinisiasi oleh Forum Kajian Fikih Al-Fatihah, yang langsung berada di bawah naungan Forum Ilmu Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Islamiyah dan Musyafi'i Jember, yang mana setiap program kerja harus memiliki landasan
Begitu yang disampaikan oleh pembina kami Al-Ustaz Dedi Abdullah Ta'ala. Makanya setiap rangkaian program kerja yang diinisiasi oleh kami itu semua memiliki perkembangan dan juga perkembangan individu. Ada undang nasional juga membahas individu. Kemudian ada hafalan hadis-hadis yang dibahas dalam individu. Kemudian ada kelas mentor yang baik. Kita tahu ilmu waris merupakan cabang dari individu juga. Jadi itulah sebagian program kerja yang ada dalam kami yang diinisiasi oleh divisi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara inti, ada beberapa informasi bagi para jemaah yang ingin mengambil air yang sebelum kajian dimulai. Dan ini telah kami sediakan di markas yang berada di sebelah kiri saya. Kemudian bagi akhwat yang ingin bertanya, kami menyediakan kotak pertanyaan yang dikumpulkan di pojok sebelah kiri akhwat. Mungkin bagi akhwat yang bertanya bisa silakan di kotak tersebut. Baik, untuk memasuki acara nanti, yaitu tablik akbar datang tanggal 12 bulan tahun tahun 1445, tepatnya pada tanggal 26 November 2023, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Mustafa Abdari Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sesungguhnya perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua yang
dan semua kebid'ahan adalah penyimpangan atau kesesatan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Ada dua kemuliaan berkumpul saat ini bersama kita. Kemuliaan tempat dan kemuliaan pembahasan dalam majelis ini. Ini adalah salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita bahas tentang masalah agama. Tentunya ketika dua kemuliaan berkumpul akan mendatangkan kepada kita pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas dalam menjalankan amalan yang mulia ini, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang antum semuanya telah ketahui, rumahku surga. Pembahasan tentang rumahku dan surgaku ini sangat penting, baik untuk mereka yang sudah lama berkeluarga atau baru berkeluarga atau belum berkeluarga. Karena bagi yang sudah lama berkeluarga, ini bisa menjadi introspeksi atau pengingat. Bagi yang baru berkeluarga, ini juga bisa memberikan pelajaran untuk hari-hari yang akan datang. Bisa lebih baik lagi. Untuk yang belum berkeluarga, materi yang seperti ini bisa menjadi persiapan, bisa menjadi bekal dalam pernikahan. Di zaman kita ini, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang membangun keluarga tapi bondo nekat. Keluarga tapi bondo nekat. Bondo nekat. Iya, dia bonek. Yang penting bisa akad nikah. Dia tidak mempelajari bagaimana menikah yang baik, bagaimana membangun keluarga yang benar-benar bisa memuliakan semua. Banyak orang di zaman ini yang ketika ingin sesuatu dia melakukan dahulu, setelah itu baru cari-cari ilmu. Tentunya ini sesuatu yang sangat tidak ideal. Ini sangat tidak baik. Kita sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dasar kita harusnya seperti ini. Sebelum kita melangkah, maka kita harus tahu apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang nantinya harus kita lakukan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita sebenarnya sedih ya melihat masyarakat kita saat ini. Kejahilan merajalela, terutama tentang agama. Makanya apabila di zaman ini banyak perceraian, ini adalah indikasi yang sangat kuat mereka itu yang melakukan pernikahan benar-benar belum ada persiapan. Belum ada persiapan dari sisi mental, belum ada persiapan dari sisi ilmu, belum persiapan dari sisi material, yaitu harta. Makanya banyak sekali perceraian-perceraian.
Makanya para jamaah sekalian rahimanallah, kita berharap ya, kita berharap nantinya akan ada sebelum pernikahan pendidikan pranikah. Jadi sebelum seseorang bisa melakukan akad nikah, maka dia harus mengikuti ya seperti seminar atau seperti kajian atau daurah, yang di daurah tersebut atau di pengajian tersebut atau di seminar tersebut ada sertifikat. Dengan sertifikat itu dia bisa melangkah untuk menuju pernikahan. Sampai saat ini belum ada. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh keluarga, oleh setiap orang yang membangun keluarganya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di negara-negara lain, saya dengar di Malaysia sudah ada ketentuan seperti itu. Jadi sebelum melangkah ke pelaminan, seseorang sudah melewati pendidikan ini. Pendidikan pranikah menjadi syarat ke pelaminan. Mudah-mudahan di Indonesia ada kebijakan dari pemerintah ya yang sama dengan ini atau lebih baik dari itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, rumahku surgaku. Ini menunjukkan bahwa di dunia ada surga. Di dunia ada surga, dan surga tersebut bisa kita ciptakan di rumah kita. Bagaimana kita menciptakannya? Kita menciptakannya dengan banyak usaha. Kita menciptakannya dengan banyak perjuangan. Itu bukan sesuatu yang biasa. Itu sesuatu yang istimewa. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan sesuatu yang istimewa dan luar biasa seperti ini tidak mungkin bisa kita ciptakan dengan leha-leha, dengan santai-santai. Harus ada perjuangan di sini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini sampai 1 jam ke depan kita akan membahas 11 poin yang dengan kita melakukannya, kita menerapkannya, maka kita insya Allah bisa menciptakan surga dunia ada di rumah kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, agar kita bisa menciptakan rumahku surgaku, baiti jannati, maka kita harus ada kerjasama antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Ketika tidak ada kerjasama antara anggota keluarga dalam mewujudkan baiti jannati, maka itu tidak akan terwujud. Kalau misalnya ada seorang suami yang semangat sekali membangun surganya di rumahnya, sedangkan istrinya tidak mendukung, anaknya juga tidak mendukung, maka baiti jannati akan sulit dibangun di rumah tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila ada seorang istri ingin sekali membangun surga di rumahnya, tapi suaminya tidak mendukung, anak-anaknya juga demikian tidak mendukung, maka rumah itu bukan menjadi surga, tapi menjadi neraka bagi dia. Begitu pula apabila orang tua ingin membangun baiti jannati di rumahnya, ingin membangun surga di rumahnya, tapi ternyata anak-anaknya tidak mendukung, anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka, maka akan sulit tercipta surga di rumah tersebut. Kita harus ada kerjasama
Seluruh anggota keluarga ini harus bekerja sama untuk membangun keindahan di rumahnya. Ketika rumah benar-benar menjadi surga bagi para penghuninya, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang mulia. Masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang kuat. Masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang maju, terutama dari sisi agamanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa mewujudkan baiti jannati adalah menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah salat, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkanlah rumah dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah terutama membaca Al-Quran di dalamnya, terutama ibadah salat di dalamnya, terutama berzikir di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim katakan, "Mathalul baitil ladzi yudhkaru fihi Allah, mathalul baitil ladzi yudhkaru Allah fihi wal baitul ladzi la yudhkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya dihidupkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rumah yang di dalamnya tidak dihidupkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau kita melihat orang yang hidup itu bisa membantu kita. Orang yang hidup itu bisa memberikan ketenangan kepada kita. Orang yang hidup itu bisa memberikan kebaikan kepada kita. Rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadikan orang yang di dalamnya menjadi tenang. Hatinya menjadi bahagia. Meskipun rumahnya sempit, akan terasa lapang. Karena apa? Karena sering digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan rumah yang seperti orang yang mati. Karena tidak dihidupkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita dekat dengan orang yang mati. Apakah dia bisa membantu kita? Tidak. Bisa meringankan hidup kita? Tidak. Apakah dia bisa membahagiakan kita? Tidak. Apakah orang yang mati bisa menjadikan kita tenang? Tidak. Sebaliknya, orang yang mati itu membebani kita. Kita harus merawat. Orang yang mati malah menjadikan kita khawatir, menjadikan kita takut. Rumah yang tidak dihidupkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan seperti itu. Inilah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, para ummahat yang sering di rumah dan seringkali punya kesibukan sendiri, basahilah lisan-lisan kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil masak, nggak ada yang diajak ngobrol, maka gerakkan lisan itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang nyapu, ketika sedang nyuci, ini para ummahat sangat berperan di sini.
karena mereka yang paling banyak di rumah hidup tersebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Biar rumahnya berkah, biar rumahnya menjadi hidup, biar rumahnya ini membahagiakan, mendatangkan banyak kebaikan, menenangkan, menenteramkan. Coba lihat dan renungkan hadis lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyabdakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Tidak ada salat di kuburan. Tidak ada membaca Al-Quran di kuburan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, rumah kita jangan jadikan seperti kuburan itu. Dan sampai rumah hanya dibangun, tidak diisi dengan ketaatan, tidak diisi dengan ibadah-ibadah, tidak diisi dengan bacaan Al-Quran. Jangan malah sebaliknya para jamaah. Di zaman kita ini, seringkali orang itu di rumahnya tidak baca Quran. Kapan baca Qurannya? Di kuburan. Ini benar-benar kebalikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya di kuburan nggak ada baca Quran. Kenapa? Karena setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa di kuburan tidak dibaca surat Al-Baqarah. Ketika di kuburan tidak dibaca surat Al-Baqarah, maka surat-surat yang lainnya juga demikian. Sama hukumnya dengan surat Al-Baqarah. Maka di rumah kita, hidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran, terutama surat apa? Al-Baqarah. Terutama surat Al-Baqarah. Apalagi kalau di rumahnya sudah mulai terdengar suara-suara tidak jelas. Apalagi ketika di rumahnya, seringkali di dapur, ya, ada tiba-tiba sendok jatuh sendiri. Ini bertanda bahwa rumah tersebut jarang sekali dibacakan surat Al-Baqarah di dalam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, tentang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluhu qubur. Jadikanlah sebagian dari salat-salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan kita untuk menghidupkan rumah dengan salat. Allah katakan wala taj'aluha qubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Karena di kuburan tidak ada salat. Kita harus kita hidupkan dengan salat. Para jamaah, usahalah untuk salat ba'diyah, salat qabliyah di rumah. Kalau misalnya salat qabliyahnya susah di rumah, paling tidak salat ba'diyah. Ketika usahakan salat ba'diyah. Kalau misalnya tidak bisa semua salat ba'diyah di rumah, ada salat ba'diyah yang di rumah. Misalnya ba'da maghrib pulang, berusaha untuk salat ba'diyah di rumah. Misalnya ba'da isya pulang ke rumah, salat ba'diyah di rumah. Salat malam para jemaah sekalian rahimahullah, salat witir sebelum tidur, kalau misalnya akhir malam sulit untuk bangun, paling tidak sebelum tidur ada salat witir. Intinya hidupkan rumah kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini.
Yang kedua, para jemaah sekalian rahimana rahimah, kalau kita ingin kita menjadi surga dunia kita, menjadi tempat yang sangat membahagiakan kita, sangat menenteramkan hati kita, bukan rumah kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh malaikat-malaikatnya. Jadikan rumah kita sebagai rumah yang nyaman untuk para malaikat masuk ke dalamnya. Jauhkan rumah kita dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Contohnya apa? Gambar makhluk bernyawa, terutama patung makhluk bernyawa. Jauhkan rumah kita dari ini. Terutama lukisan makhluk bernyawa, baik itu manusia atau lukisan hewan. Jauhkan rumah kita dari lukisan, karena malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada lukisan makhluk bernyawa. Dan saya juga berharap, saya sarankan juga, foto-foto jangan dipajang. Jangan dipajang foto-foto di rumah, karena bisa jadi itu juga masuk dalam larangan. Walaupun ada perbedaan pendapat di sini, tapi bisa jadi di situ yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak bolehnya memajang foto-foto makhluk bernyawa. Dan ini banyak sekali ya di masyarakat kita, majang foto anggota keluarga. Dan ini ya ada potensi besar malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang demikian. Kalau malaikat tidak masuk, siapa yang masuk para jemaah? Ya musuhnya. Yang masuk ya jin. Dan kalau yang masuk jin dan dia adalah musuh bebuyutan manusia, maka tidak mungkin dia memberikan kebaikan kepada penghuninya. Dia pasti akan mengganggu. Dia pasti akan merugikan manusia yang hidup di dalam rumah. Jauhkan rumah kita dari musik. Karena musik ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai alatnya saja diharamkan. Alat musik diharamkan. Kenapa alat musik diharamkan? Karena dia bisa menghasilkan bunyi-bunyi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah kita itu sering dihidupkan dengan musik-musik yang disukai oleh syaitan, maka siapa yang datang? Yang datang syaitan, yang datang jin, dan mereka tidak akan membawa kebaikan. Yang mereka bawa pasti keburukan. Kalau mereka membawa sedikit kebaikan, maka setelah itu mereka akan membawa banyak sekali keburukan. Kebaikannya hanya sebagai jebakan saja. Orang kalau mendengarkan musik, bisa jadi dia merasa senang, bahagia, tenang. Ini jebakan. Nantinya setelah itu dia akan galau, jiwanya tidak akan stabil. Bahkan secara hukum psikologi, dalam ilmu psikologi, orang yang paling rentan, orang yang paling labil jiwanya adalah para pecinta musik. Para pecinta musik jiwanya sangat labil, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Makanya jangan heran banyak pemusik-pemusik yang sudah mencapai tingkatan sudah sangat tenar, akhirnya bunuh diri. Padahal dia menjadi penghibur, dia menjadi orang yang diinginkan kebahagiaan darinya oleh banyak orang. Dia sendiri
tidak bahagia. Kalau dia bahagia, apakah mungkin bunuh diri? Saking labilnya jiwa pemusik sampai banyak yang bunuh diri. Bukan hanya sedikit. Coba antum searching di Google bunuh diri di dunia musik. Akan antum dapatkan banyak sekali orang yang melakukan. Kenapa? Karena musik di awal memang seperti menenangkan, tapi setelah itu menjadikan hati galau dan mereka menjadi sangat rentan dan sangat labil jiwanya. Anjing ini juga harus kita jauhkan dari rumah kita. Karena di zaman Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril tidak mau masuk ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada anak yang masuk ke rumah beliau. Ini anak. Bagaimana kalau anak besar? Ini baru satu. Bagaimana kalau anjingnya banyak? Jangan sampai kita anjing, kecuali pada hal-hal yang dibolehkan, seperti anjing yang digunakan untuk menjaga gembalaan. Tapi di Indonesia ini sangat sedikit sekali anjing yang digunakan untuk misalnya untuk menjaga tanaman, kemudian ada beberapa misalnya yaitu karena kan maka ditaruh di luar rumah kita sediakan tempat sendiri. Tapi kalau anjing-anjing yang selain 3 ini, maka tidak boleh kita meliharanya, apalagi sampai membelinya. Dan kalau ada di rumah, maka jelas akan menghalangi malaikat untuk memasuki rumah tersebut. Kemaksiatan para jamaah, jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan di rumah kita. Dan kemaksiatan ini bentuknya banyak. Melihat tontonan-tontonan yang tidak halal, itu kemaksiatan. Misalnya menzalimi anggota keluarga, ayah menzalimi, kemaksiatan. Seorang suami menzalimi istrinya, ini kemaksiatan. Seorang istri menzalimi suaminya, ini kemaksiatan. Kemaksiatan ini akan menjadikan rumah semakin jauh dari keadaan membahagiakan. Para jamaah sekalian rahiman wa rahmatullah, kalau kita renungkan penjelasan tadi, bisa jadi orang mengatakan, Ustaz, kayaknya rumah malah jadi nggak indah, Ustaz. Nggak ada pajangan-pajangannya, nggak ada musiknya, rumah jadi sepi. Maka jamaah sekalian rahiman wa rahmatullah, ada ganti yang baik dalam syariat. Pajangan misalnya bisa kita ganti dengan lukisan yang dibolehkan. Misalnya lukisan makhluk yang tidak bernyawa, lukisan taman, bisa kita taruh di dinding-dinding kita. Lukisan abstrak, ada lukisan tapi tidak abstrak, dia hanya sesuatu yang terlihat indah, bisa kita pajang. Gambar-gambar bangunan, pesawat, mobil, motor, bisa kita pajang. Sehingga rumah tetap ramai, tapi tidak bernilai kemaksiatan. Adapun suara yang tadinya musik, kita bisa ganti dengan murattal. Kita bunyikan murattal. Ustadz, kalau murattal kayak ada kematian, Ustadz. Karena seringkali murattal itu di setel ketika ada kematian. Maka kita ubah mindset itu. Murattal adalah untuk keindahan rumah kita. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita tidak bisa menikmati.
Tapi coba istiqomah seperti itu sampai sebulan, nanti kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya mendengarkan bacaan itu. Kita nantinya akan bisa menikmati lantunan-lantunan dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Yang ketiga, yang bisa dilakukan kita mendapat melaksanakan kewajiban masing-masing. Seluruh anggota keluarga harus tahu hak dan kewajibannya dan harus melakukan kewajiban masing-masing. Makanya tadi saya katakan, untuk mendapatkan syurga di rumah kita, ini bukan sesuatu yang sederhana, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Di poin yang ketiga ini, seluruh anggota keluarga harus tahu kewajibannya masing-masing. Dan seluruh anggota keluarga harus melaksanakan kewajibannya masing-masing. Makanya di sini harus ada belajar. Kita harus belajar apa sih kewajiban seorang suami, apa kewajiban seorang istri, apa kewajiban orang tua, apa kewajiban anak. Dan setelah tahu, kita harus berusaha untuk menjalankan. Suami, dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka dia berkewajiban untuk memimpin rumah tangganya. Dia berkewajiban mengarahkan istrinya. Dia berkewajiban mengarahkan anaknya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kepala rumah tangga, dia berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak istrinya. Kewajiban ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka rumah tidak menjadi syurga, tapi menjadi neraka. Sebagai istri, maka dia punya kewajiban mentaati suaminya dalam kebaikan. Ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang baik, yang wajar, maka istri wajib mentaatinya. Istri wajib mentaatinya, terutama yang berkaitan dengan hubungan ranjang. Disitulah hak suami yang paling besar dari seorang istri. Kemudian memuliakan suami. Istri juga punya kewajiban untuk menjaga rumah dan harta suami ketika suami tidak ada di rumahnya. Istri juga punya kewajiban untuk menjaga anak-anak dan mendidik anak-anak ketika suami tidak di rumah. Ini kewajiban harus dilakukan. Kalau ingin rumah kita menjadi surga kita, maka lakukan ini sebagai seorang istri. Anak, dia punya kewajiban untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak, anak punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Anak harus melakukan itu agar rumah kita menjadi surga kita. Kalau orang tuanya sudah bagus, anaknya durhaka, maka yang terjadi bukan surga, yang terjadi adalah neraka. Ada banyak orang tua yang sakit karena anaknya. Anaknya membandel, ya diuji oleh Allah dengan ujian seperti ini. Anaknya susah diarah,
anaknya selalu melakukan keburukan, selalu melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik orang tuanya. Billah min dzalik. Akhirnya orang tuanya berpikir terus. Anaknya menjadi beban pikiran dia. Kenapa? Karena anaknya tidak birrul walidain. Sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat berat dan sangat buruk. Baik. Yang keempat, yang harus kita lakukan agar kita mewujudkan baiti jannati adalah saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Kata-katanya saling menasehati. Jadi nasihat bukan dari. Jadi orang tua menasehati anaknya. Kalau anaknya melihat orang tuanya tidak baik, anak berusaha untuk menasehati orang tuanya. Tentunya harus dengan cara yang sangat baik. Tentunya dengan suasana yang baik. Jangan sampai ketika orang tuanya marah-marah, anaknya nasihati orang tua. Yang terjadi bukan nasihatnya diterima, tapi orang tuanya semakin marah. Jadi nasihat dari yang bawah ke atas dengan nasihat dari atas ke bawah itu berbeda juga. Kita itu kalau mau menasihati atasan kita mencari waktu yang baik, nggak sembarangan. Akan memilih kata-kata yang benar lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya demikian. Apakah ketika kita menasihati pemerintah kita sama dengan ketika kita menasihati anak kita? Beda. Makanya pahamilah posisi kita. Sadarilah posisi kita. Posisi kita sedang di bawah ataukah posisi kita sedang di atas? Kalau kita sebagai orang tua menasihati anak lebih mudah. Karena posisi kita di atas. Kita tidak perlu terlalu mengatur kata-kata. Kita tidak perlu terlalu memilih waktu yang tepat. Karena anak menyadari bahwa memang orang tua berhak untuk menasihati. Tapi kalau anak menasihati orang tua, ini harus ekstra hati-hati. Cari waktu yang pas, cari kata-kata yang lembut. Begitu pula antara suami istri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada suami daripada kepada istri. Karena di sini harus ada yang di atas dan harus ada yang di bawah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi kaum laki-laki ada derajat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Makanya Allah katakan qalu qawwamuna ala, bahwa kaum laki-laki adalah kaum yang mengatur kaum perempuan. Qawwama, hak qawwam itu diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Itu menunjukkan bahwa kepala rumah tangga harus yang laki-laki, harus ayah, harus suami. Jadi jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, maksud saya seorang suami lebih mudah menasihati istrinya daripada seorang istri menasihati suami. Kenapa? Karena suami lebih tinggi daripada istri. Ini kedudukan yang Allah berikan kepada para suami. Jangan sampai istri mengatakan abi atau ayah atau mas kok gampang sekali nasihati, sedangkan saya harus susah cari waktu, harus susah cari kata-kata, karena memang keadaannya berbeda. Ketika seorang istri menasihati suami, dia menasihati orang yang lebih tinggi. Sedangkan seorang suami ketika menasihati istri, dia menasihati orang yang keadaannya atau tingkatannya lebih rendah.
Sehingga tidak ada ya kesejajaran di dalam rumah tangga. Tidak ada kesejajaran di dalam rumah tangga. Ada yang paling tinggi, ada yang di bawah. Dengan seperti itulah rumah tangga bisa menjadi lurus, bisa menjadi baik, satu komando, satu arahan. Ini sering disadari. Walaupun pahit, tapi kenyataannya seperti ini. Kita harus menerapkannya seperti ini. Kalau disejajarkan antara suami dan istri, maka ini sangat berbahaya. Bahkan kalau dibalik, maka lebih berbahaya lagi. Yang dijadikan sebagai tepat tangga seorang istri, ini malah lebih berbahaya lagi. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau. Beliau menjadi kepala rumah tangga yang paling baik. Dan tidak ada kesejajaran di sana. Apakah kita akan mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejajar dengan ibunda Khadijah? Tidak. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejajar dengan ibunda Aisyah? Tidak. Begitu pula dengan istri-istri yang lain. Kalau kita ingin keluarga kita benar-benar bisa menjadi surga kita, maka kita harus terapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti ini. Intinya, kita harus ada usaha untuk saling menasehati di antara anggota keluarga kita. Namun kita harus melihat ya bagaimana sebaiknya menyampaikan nasihat tersebut. Ya, jadi ayah menasihati anak, anak juga menasihati ayah. Suami menasihati istri, istri juga menasihati suami. Tapi yang kita harus sadari adalah posisi kita sedang di mana. Kemudian kita berikan nasihat sesuai dengan posisi kita. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwa semua manusia itu pasti dalam dunia. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa kecuali orang-orang yang beriman, amal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Baik, poin yang kelima. Untuk mewujudkan baiti jannati, kita harus saling mengusahakan pendidikan yang baik untuk anggota keluarga. Saling mendukung pendidikan yang baik untuk seluruh anggota keluarga. Jadi seorang ayah harus belajar. Seorang ibu harus belajar. Seorang anak harus belajar. Dan semua anggota keluarga ini harus saling mendukung untuk belajar. Karena ilmu ini akan mengantarkan keluarga ini dari surga dunia menuju surga akhirat. Ilmu inilah yang akan mengantarkan keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Orang yang belajar itu diberikan surga oleh Allah di dunia, dan surga tersebut akan mengantarkan dia ke surga akhir. Keluarga juga demikian. Apabila keluarga dihidupkan dengan ilmu agama, setiap anggota keluarga mendorong yang lain untuk belajar dan belajar dalam masalah agama, maka
keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang bahagia, mendapatkan surganya, dan dia juga akan menuju surga akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belajar yang paling penting dan paling mendasar adalah belajar tauhid. Belajar tauhid. Ini paling penting para jemaah sekalian bagaimana warahmatullah. Tanamkan tauhid untuk diri kita. Tanamkan tauhid untuk keluarga kita. Baik. Pelajaran yang penting untuk ditekankan juga tentang adab. Jadi ngajari anak kita atau kita ya yang belajar, kita sebagai orang tua harus belajar, anak kita harus belajar, istri kita harus belajar. Pelajaran itu ada dua. Pelajaran yang berupa maklumat, ada pelajaran yang berupa adab dan tata krama. Maklumat tentang pengetahuan agama misalnya. Ini yang saya maksud dengan maklumat. Adapun tentang tata krama, maka akhlak yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Ali ibn Abi Thalib ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata sahabat Ali? Beliau mengatakan maksudnya alimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Adab tata krama. Para jamaah, kita harus benar-benar menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak. Jangan sampai anak sampai dewasa tapi mereka belum paham akhlak. Belum paham bagaimana berlaku sopan kepada orang lain. Kita harus doktrin mereka, ini baik, ini tidak baik. Kita melihat anak melakukan sesuatu yang tidak pantas, kita harus sampaikan, nah ini aib. Ayah malu kalau engkau melakukan seperti itu dan dilihat banyak orang. Jangan mempermalukan ayah. Kamu juga akan dilihat tidak baik oleh masyarakat. Para jamaah, banyak orang yang punya ilmu yang tinggi tapi dibenci oleh masyarakat. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik. Banyak orang-orang yang membawa kebenaran tapi malah ditentang oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena akhlaknya. Bahkan akhlak tersebut terpancar, terlihat ketika dia menyampaikan sesuatu. Dari kata-katanya, orang sudah terlihat, ini akhlaknya baik, ini tidak. Karena apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya yang ada di dalamnya. Orang itu seperti teko. Teko ini kalau diisi racun, yang keluar dari mulut tekonya apa? Racun. Kalau diisi es teh, ya, yang keluar dari mulut teko tersebut es teh, diminum seger. Kalau diisi kopi, maka yang keluar juga kopi, diminum bisa ya, menambah semangat, menghilangkan ngantuk. Manusia seperti itu, yang keluar dari mulutnya adalah yang ada di dalam hati. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, perhatikan dua sisi ini. Perhatikan dua sisi ini. Sisi maklumat, ya, pengetahuan, dan sisi adab atau akhlak. Poin yang keenam yang harus kita wujudkan untuk mewujudkan baiti jannati adalah saling mendukung dalam keuangan. Kehidupan berkeluarga para jamaah bukan hanya masalah ilmu agama. Kehidupan dalam keluarga juga berkaitan dengan masalah
dunia, masalah harta, maka kita harus saling mendukung dalam masalah harta ini. Suami harus benar-benar semangat untuk mencarikan nafkah keluarganya. Ini kewajiban suami. Istri jangan boros-boros menggunakan harta suami. Kalau memang harta suaminya pas-pasan, maka cari kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keuangan suami. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar apanya? Lebih besar pasaknya daripada tiang. Banyak perceraian karena masalah harta. Belum lama ini anak mendapatkan curhat dari orang yang digugat cerai oleh istri. Dia fahamnya istrinya tidak sanggup ketika mendengar suaminya punya hutang besar. Suaminya punya hutang banyak, istrinya tidak sanggup. Akhirnya istrinya menggugat cerai karena harta. Makanya dalam berkeluarga kita harus saling mendukung dalam masalah harta. Kalau misalnya ya suami penghasilannya pas-pasan dan kebutuhan keluarga lebih dari itu, maka sebaiknya ada kompromi di sini. Ada kompromi, yaitu dengan istri membantu ekonomi suaminya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan di dalam Islam, walaupun itu bukan kewajiban istri. Walaupun itu bukan kewajiban istri, dan suami memang tidak boleh ya memaksa istrinya untuk bekerja. Bahkan kalau suaminya memerintahkan istrinya untuk bekerja, istri berhak untuk menolak, karena ini bukan sesuatu yang wajar. Kayak tadi saya katakan, istri itu wajib taat kepada suaminya dengan dua syarat. Perintah suaminya adalah bukan kemaksiatan, kemudian perintah tersebut pada hal-hal yang wajar untuk istri. Kalau perintah tersebut tidak wajar untuk istri, maka istri tidak wajib taat kepada suami. Suami memerintah istri untuk kerja, istri tidak wajib mentaati. Itu bukan perintah yang wajar. Baik. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang ketujuh, yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan baiti jannati adalah saling menyampaikan rasa kasih sayang. Saling menyampaikan rasa cinta dan kasih sayang. Para jamaah, ini sangat penting, dan ketika kita lakukan ada keharmonisan yang luar biasa di keluarga kita. Seorang suami jangan canggung, jangan malu untuk mengatakan atau mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada istri. Sering-seringlah mengucapkan, menyampaikan ini kepada istri. Dan ini amal ibadah jamaah, ada pahalanya. Istri juga demikian, jangan canggung untuk mengatakan I love you, atau untuk mengatakan uhibbuka fillah. Jangan canggung, dan sering-seringlah mengatakan ini. Orang tua kepada anak juga demikian. Orang tua sering-seringlah untuk mengatakan kepada anaknya, sayang banget aku sama kakak, sama adik. Ini harus kita biasakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Nanti anak akan niru ya. Anak akan niru apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak juga akan menyampaikan itu kepada orang tua. Kalau ini bisa terjalin dengan baik, maka akan ada kebahagiaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan keluarga kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk ya dengan salah seorang sahabatnya. Kemudian ada sahabat lain sedang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, aku benar-benar senang dengan orang ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau malah bertanya kepada sahabat ini, a'lam tahu? Apakah engkau telah menyampaikan rasa senangmu ini kepada dia? Orang ini mengatakan belum. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini saat itu juga, a'limhu, kabarkan kepada dia bahwa kamu senang dengan dia. Pada saat itu juga orang ini langsung ngejar orang tersebut dan mengatakan uhibbuka fillah. Kemudian orang tersebut mengatakan ahabbakallah alladzi ahbabtani lah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk menyampaikan rasa senangnya kepada sahabat yang lain. Padahal tidak disebutkan di situ bahwa ini kerabatnya. Bagaimana kalau itu kerabatnya? Dan ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa itu ibadah, ada pahala di sana. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, hidupkan kebiasaan ini dalam keluarga kita. Kalau antara anggota keluarga ini menyampaikan rasa kasih sayang, akan ada ikatan yang kuat di antara anggota keluarga. Para jemaah, jangan sampai kita hanya menampakkan kasih sayang itu dengan perbuatan saja. Seringkali seorang suami itu menganggap bahwa perbuatan sudah mewakili ucapan. Saya sudah berkorban setiap hari mencarikan nafkah, ya. Saya sudah ngasih hadiah, sehingga merasa cukup. Padahal sebenarnya belum cukup. Kadang-kadang seorang wanita itu lebih percaya dengan ucapan daripada dengan perbuatan. Makanya kita harus melakukan dua-duanya. Istri juga demikian ya kepada suaminya. Lakukan dua-duanya. Buktikan cinta itu dengan perbuatan dan sampaikan ya cinta tersebut dengan perkataan. Dengan melakukan ini ya, maka kerekatan, keharmonisan di antara keluarga kita akan semakin kuat. Dan itu sangat membahagiakan semua anggota keluarga. Baik, yang ke-8. Waktunya tinggal 2 menit. Tapi masih ada beberapa poin. Tidak masalah ya, tambah sedikit ya. Baik, yang ke-8 para jemaah sekalian rahimanallah, agar rumah kita menjadi surga bagi kita, kita harus menjadi orang yang saling menjadi baju untuk pasangannya. Jadilah baju untuk pasangan masing-masing. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian itu baju-baju atau pakaian untuk kalian. Sebaliknya juga demikian. Wa antum libasullah. Kalian juga menjadi pakaian untuk istri-istri kalian. Pakaian itu bisa berfungsi menjadi pelindung, bisa menjadi penghias, bisa penutup cacat, penutup aib. Jadilah seperti itu. Kita sebagai suami, jadilah pakaian untuk istri-istri kita. Kita harus lindungi istri-istri kita. Kita harus hias istri-istri kita. Kita harus tutupi aib istri-istri kita. Istri juga demikian. Jadilah pakaian untuk suami-suaminya. Istri harus melindungi suaminya, membela suaminya, menjaga suaminya.
Istri juga harus menjadi penghias untuk suami. Ya, suaminya misalnya pakaiannya kurang cocok, ya, ingatkan. Ya, ini serasinya pakai yang ini. Jadi penghias bagi suami. Istri juga harus menjadi penutup aib suami. Kalau ada masalah di keluarga, jangan sampai mudah keluar. Jangan sampai diumbar di luar. Dan ini ya di zaman kita luar biasa buruk dengan adanya media sosial. Belum lama ya kita dihidangkan aib-aib seorang ustadz gara-gara istrinya. Gara-gara istrinya ngumbar aib ustadznya, aib suaminya, diumbar di media sosial. Akhirnya kita yang sebelumnya tidak tahu itu menjadi tahu. Padahal ketidaktahuan kita itu lebih baik daripada kita tahu. Iya, ketika istrinya ngumbar aib seperti itu, akhirnya aib dia juga diumbar oleh yang lain, walaupun tidak suaminya. Diumbar oleh orang yang lain. Dan ini sangat buruk sekali. Makanya kita harus saling menutupi aib masing-masing. Siapa yang tidak punya aib, jemaah? Siapa yang tidak punya aib? Dan orang yang paling tahu dengan aib kita adalah pasangan kita. Orang yang paling tahu dengan aib kita adalah istri kita kalau kita sebagai seorang suami. Kalau kita sebagai seorang istri, yang paling tahu aib kita adalah suami kita. Makanya jangan sampai kita mengumbar aib yang keluar ya dari rumah kita. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, di antara fungsi pakaian juga kenikmatan. Orang dengan menggunakan pakaian tertentu dia bisa menikmati ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jadilah seperti itu antara suami dan istri. Yang kesembilan yang harus kita lakukan agar kita bisa mewujudkan baiti jannati adalah saling menghargai kebaikan masing-masing, saling mengapresiasi kebaikan masing-masing. Jadi para jemaah sekalian rahimanallah, apresiasi, penghargaan kepada kebaikan itu sangat penting. Dengannya seseorang akan semangat melakukan kebaikan. Coba lihat kalau misalnya ada sayembara, ada perlombaan, kemudian ditulis hadiahnya 10 juta. Pada semangat tidak? Semangat. Kalau ditulis nanti akan dinobatkan menjadi mahasiswa terbaik, semangat tidak? Semangat. Maka hal yang sama itu ada di keluarga kita. Ketika anak melakukan kebaikan, para jamaah sekalian rahimanallah, apresiasi, puji dia. Apresiasi itu bisa berupa pujian. Ini enggak modal jamaah. Ini hanya dengan kalau bahasa orang Jawa ini modal abab. Ini modal abab saja. Ini hanya udara yang kita keluarkan. Tapi anak senang. Istri juga demikian. Puji-pujilah istri kita ketika dia melakukan kebaikan. Suami juga demikian. Istri melihat suaminya melakukan kebaikan, puji. Ya. Tapi barengi dengan ya doa keberkahan. Karena pujian ini bisa juga ya mendatangkan aib. Maka di samping kita puji, kita barengi dengan doa keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Atau dalam bahasa Arab, Allahumma barik. Ya. Allahumma barik. Kalau tabarakallah itu sebenarnya bukan doa keberkahan. Jadi Masya Allah tabarakallah itu sebenarnya kurang pas untuk dimasukkan kepada doa keberkahan. Karena tabarakallah itu artinya apa?
Maha suci Allah. Tabarakallah itu artinya Maha suci Allah. Jadi itu bukan mendoakan keberkahan. Doa keberkahan Allahumma barik. Bisa juga dengan bahasa Indonesia, semoga Allah berkahi. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Itulah doa keberkahan. Anak kita, istri kita, suami kita ketika melakukan kebaikan, apresiasi, puji dengan pujian-pujian yang membahagiakan. Apresiasi juga bisa berupa hadiah. Berikan hadiah-hadiah yang istimewa untuk dia. Kalau misalnya tidak bisa memberikan hadiah istimewa, berikan hadiah yang sederhana. Walaupun sederhana, dia menganggapnya sebagai hadiah. Dan dia merasa dihargai. Dia merasa diapresiasi. Para jamaah di masyarakat itu banyaknya ketika anak melakukan keburukan dimarahi dengan kemarahan yang luar biasa. Ketika suaminya melakukan keburukan dimarahi, ketika istrinya melakukan keburukan dimarahi. Ketika orang-orang ini melakukan kebaikan, tidak diapresiasi, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan. Ini tidak baik para jemaah. Harusnya kita imbang, minimal imbang. Karena dengan apresiasi itulah seseorang akan semakin semangat untuk meningkatkan kebaikan. Dengan apresiasi seseorang akan semangat untuk menjaga kebaikan. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimakumullah, yang ke-10, salinglah mendoakan antara anggota keluarga. Dan ini menjadikan kita harus menyampaikan kepada orang lain yang ada dalam keluarga tersebut apa yang kita inginkan. Misalnya, ya seorang anak, dia ingin hafal Al-Quran. Maka anak harus menyampaikan kepada orang tua, dia ingin sekali menghafalkan Al-Quran dan mohon didoakan. Orang tua, dia misalnya punya masalah di pekerjaannya, dalam usahanya mencari nafkah, maka sampaikan kepada istri, anak punya masalah seperti ini, mohon doakan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Sampaikan kepada anak, nah ayah ada masalah seperti ini, mohon didoakan, sehingga terjalin kerjasama yang baik ini, saling mendoakan antar anggota keluarga. Dan ini sangat baik. Ini bisa meningkatkan rasa kasih sayang antara anggota keluarga kita. Karena secara tidak langsung ini akan menjadikan kita ingat ya dengan keluarga kita ketika tidak ada di samping. Ya, ketika kita sholat, kita ingat anak kita. Ketika kita sholat, kita ingat istri kita. Yang istri ketika sholat, ingat anaknya, ingat suaminya. Yang anak ketika dia sholat, dia ingat ayahnya, dia ingat ibunya. Dia mungkin ingat ya, saudara-saudaranya. Salinglah mendoakan antara anggota keluarga. Lihatlah Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya. Ya, ayahnya didoakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Anaknya didoakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, Nabi Zakaria mendoakan untuk anaknya juga. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Baik. Seorang mukmin termasuk sifatnya orang mukmin adalah mendoakan anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan ketika kita ingin
mendapatkan baiti jannati adalah saling membantu dalam tugas rumah. Saling membantu dalam tugas rumah tangga. Dan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam tugas rumah dan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Tapi beliau disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa melakukan pekerjaan keluarganya. Biasa melakukan pekerjaan keluarga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bantu keluarga biasa. Dan itu bukan kehinaan. Ya, bukan kehinaan. Ini adalah kemuliaan. Ini ibadah. Kalau dikatakan ibadah berarti dia akan memuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya mendoakan rahmat bagi seorang suami yang bangun di tengah malam kemudian membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun-bangun, maka dia bawa air, dia cipratkan ke wajahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebaliknya mendoakan rahmat untuk seorang istri yang bangun di tengah malam. Kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia bawa air, kemudian dia cipratkan ke wajah suaminya. Ya, jangan disiramkan ya, dicipratkan saja. Ya, kalau disiramkan, ya benar bangun, tapi bukan sholat malah. Jadi terjadi pertengkaran. Baik. Dengan kerjasama yang baik, maka keluarga tersebut akan menjadi sangat mulia dan nantinya mereka juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Termasuk di antara kerjasama mendukung suami untuk bersedekah. Walaupun akhirnya ada kebutuhan keluarga yang dikorbankan. Ya, ini butuh dukungan. Jangan ketika suami bersedekah misalnya untuk Palestina misalnya, dengan mengorbankan sebagian dari kebutuhan keluarga, jangan malah ditentang, tapi dukung. Karena dengan mendukungnya, akhirnya suaminya akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika suaminya mulia di sisi Allah, nantinya di akhirat juga akan dikumpulkan. Keluarga tersebut akan dikumpulkan. Begitu pula ketika yang mendapatkan kesempatan untuk beramal kebaikan istri. Ketika dengan melakukannya, maka ada sedikit kebutuhan keluarga yang terganggu, tapi bukan terganggu dalam jumlah yang besar, maka ya dukung istri untuk melakukan kebaikan itu. Begitu pula anak. Ketika anak diberikan kesempatan untuk melakukan amalan yang besar, tapi dengan mengorbankan sebagian yang ada di keluarga, maka dukung. Karena kalau anak tersebut benar-benar menjadi orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nantinya orang tuanya juga akan dikumpulkan di surganya. Jadi jangan saling iri dalam kebaikan di antara keluarga kita. Karena nantinya akhirnya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dan kita akan ditempatkan di derajat yang paling tinggi di surganya. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah warahmatullah, ya dari tadi yang kita bahas kebaikan-kebaikan. Bagaimana kalau terjadi masalah? Kalau terjadi masalah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mudah saling memaafkan. Jadilah orang yang mudah untuk saling memaafkan. Seringkali para jemaah, masalah itu selesai ketika kita mengaku salah, walaupun sebenarnya tidak salah. Kita disalah-salahin oleh istri. Kalau kita jawab, enggak, yang salah itu kamu. Enggak, mas yang salah. Enggak, yang kamu yang salah.
Ya, selesai. Tapi ketika seorang istri mengatakan, Mas ini yang salah, kemudian ya suaminya mengatakan, iya saya salah, memang saya sering kali salah, semua salah. Selesai masalah. Iya, memang salah saya. Memang kamu tidak pernah salah. Sudah selesai. Istri juga demikian ya, kalau disalah-salahin sama suaminya, sudah katakan seperti itu, iya memang itu salah saya nggak pernah benar, kamu yang benar terus. Ya salah saya, mohon maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Saya harusnya tidak seperti ini. Ya sudah selesai. Mudahlah untuk saling memaafkan. Jangan sampai ya di keluarga itu yang dicari menang. Kalau yang dicari kemenangan, kita malah kalah. Keluarga akan hancur. Itu kekalahan yang nyata. Carilah kemenangan dengan memaafkan. Ya. Dengan memaafkan. Kita ngalah untuk menang. Bukan menang yang akhirnya malah kita kalah total. Kita itu ketika menikah, kita dikasih kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan itu nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa melakukan kenikmatan-kenikmatan dan mendatangkan pahala dengan pernikahan. Dan syaitan itu sangat iri dengan kenikmatan ini. Makanya iblis itu ketika ada salah seorang bala tentaranya yang berhasil menceraikan suami istri, tentara ini atau pasukan iblis ini sangat diistimewakan oleh iblis. Sangat diistimewakan, ditempatkan, didudukkan di tempat yang dekat dengan iblis. Makanya jangan sampai kita kalah dengan musuh bebuyutan kita. Iblis, syaitan berusaha semaksimal mungkin untuk merusak hubungan keluarga kita. Maka banyaklah mengalah dengan pasangan, baik suami ataupun istri, untuk menjaga hubungan pernikahan yang suci ini. Kemudian ini poin ini susah loh. Untuk bisa mudah memaafkan dan mudah meminta maaf, ini susah. Butuh perjuangan. Tapi kalau sudah bisa kita lakukan dengan mudah, ya, maka ya kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Yang kedua, saling memberikan solusi. Kalau ada masalah, jangan dicari siapa yang salah. Carilah apa solusi. Kalau sudah dapat solusi, nanti diintrospeksi, nanti dilihat. Sebenarnya apa sih masalah? Kenapa masalah ini terjadi? Tapi ketika masalah terjadi, jangan cari siapa yang salah. Carilah solusi. Sekarang sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Untuk ke depan jangan sampai ada atau terjadi lagi yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, kalau ada masalah, harusnya kita kembali kepada diri masing-masing. Bisa saja adanya masalah itu karena dosa yang dilakukan oleh diri masing-masing. Jadi ketika suami melakukan dosa, akhirnya Allah uji dengan masalah di keluarga. Bisa jadi karena dosanya suami, akhirnya istrinya bangkang. Karena dosanya orang tua, akhirnya anaknya bangkang. Bisa jadi. Salah seorang ulama salaf mengatakan, inni la a'sillah fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati. Sungguh bisa saja aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu aku melihat pengaruhnya pada akhlak hewan tungganganku dan akhlaknya istriku. Jadi ketika istrinya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan suami, harusnya suami introspeksi. Mungkin karena dia melakukan dosa-dosa. Ketika istri melihat suaminya melakukan hal-hal yang tidak dia senangi, maka bisa jadi itu karena dosa-dosa istri.
salinglah introspeksi diri masing-masing, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah beristighfar dan taubat kepadanya. Ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin erat hubungannya. Jamaah, kalau kita lihat ya, atau kita gambarkan pasangan suami istri dengan Allah Subhanahu wa taala bisa digambarkan seperti segitiga. Ya, seperti segitiga. Yang paling atas, sudut yang atas Allah, sudut yang di bawah dua suami istri. Semakin suami istri itu dekat dengan Allah, mereka akan semakin bertemu, semakin kuat hubungannya. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, fokuslah untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan ya suami istri kita akan semakin baik. Semakin orang itu dekat dengan Allah, kalau dua-duanya benar-benar dekat dengan Allah, maka menyatu ya, tujuannya jadi satu ya, keinginannya jadi satu, harapannya jadi satu, solusi yang dipikirkan juga menjadi satu, sehingga sebab keharmonisan semakin kuat. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan mohon maaf waktu yang lebih. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Sekarang memasuki ini sudah ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, suami anak orangnya sensi di Suami anak? Coba diulangi. Ustaz, suami anak orangnya sensi di padahal anak ini memberikan padahal juga berusaha berhenti. Pertanyaannya, saya harus selalu diam. Namun terkadang masalah berhenti. Pertanyaan kedua, kesalahan membuat juga dari Baik, iya para jemaah sekalian rahimanallah, tadi sudah ana singgung ya bahwa suami diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, dan istri diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada suaminya. Ketika seorang istri ingin menasihati suami, maka tadi saya sampaikan harus cari waktu yang pas. Harus cari kata-kata yang lembut. Karena apa? Karena ini yang menasihati adalah orang yang di bawah, yang dinasihati orang yang lebih di atas. Sehingga ya harus diperhatikan dua sisi ini. Kalau kita mendapati suami yang sensi banget untuk dikasih masukan, maka yang pertama, tidak ada cara lain kecuali bersabar menghadapi suami yang seperti ini. Kemudian yang kedua, jangan langsung dibantah. Jangan langsung dibantah, karena kalau dibantah dia sensi, ya akhirnya hatinya tertutup untuk menerima nasihat itu. Tapi coba ditulis ya, ditulis untuk disampaikan di waktu lain biar nggak lupa. Disampaikan di waktu di mana seorang suami ya tidak merasa dibantah. Jadi kita hanya dalam bentuk masukan. Kita menyampaikannya dalam bentuk usulan. Gimana ya kalau demikian. Itu bukan ketika ya mengatakan sesuatu, karena kalau dia sensi dengan bantahan dan dia merasa dibantah, akhirnya apa?
terjadi. Ya, akhirnya diterima. Ini yang kedua. Ya, intinya jangan langsung membantah ketika itu. Tapi sampaikan di waktu lain yang lebih bagus keadaan hati dengan kata-kata yang lembut dan dalam bentuk usulan, pertanyaan-pertanyaan, sehingga suami tidak merasa dipojokkan. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil atau dilakukan mencari orang yang lebih tinggi dari suami. Mencari orang yang lebih tinggi dari suami. Kemudian mohon hati suami saya biar demikian. Dan sampaikan bahwa suami itu sensinya tinggi, agar yang menasihati ini nanti akhirnya bisa menasihati dengan cara yang tepat. Dengan demikian ya maka nasihat bisa sampai, kemudian suami juga bisa menerima. Kemudian terakhir banyak berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melunakkan hati suaminya. Ya, doa. Baik. Kita sudah berlanjut berusaha enggak jelas suaranya. Kita sudah berlanjut punya yang setelah tidak boleh kami berdoa dan menyebut saja karena tidak dapat berdoa. Sebenarnya kalau ditutup sudah cukup ya. Tapi tetap saja ya, foto dipajang kenapa ditutup? Tidak indah kelihatannya. Tidak indah kelihatannya. Jadi kalau bisa foto-foto tersebut ditaruh di album saja, jangan dipajang. Kalau saya, dia taruh di album kemudian simpan, tidak kelihatan. Karena ya secara hukum fotonya, foto itu hampir sama dengan gambar yang ada di kaca. Dan gambar yang ada di kaca itu dibolehkan. Foto hampir sama dengan itu. Dia bukan gambaran kita, bukan gambaran tangan kita. Tapi kalau dipajang, ya hampir sama dengan gambar kita. Jadi, maka jangan dipajang. Itu yang ana sarankan, ya karena sangat dekat dengan gambar makhluk bernyawa. Sangat dekat dengan gambar makhluk bernyawa. Kalau saya jadi album kemudian disimpan, jangan dipajang. Wallahu ta'ala. Baik. Iya, para jemaah rahimahullah, memberikan uang jajan kepada istri, memberikan uang jajan kepada anak, masuk dalam kategori sedekah. Itu sedekah yang paling afdal. Itu sedekah yang paling afdal. Jadi kita kasih kepada fakir miskin, lebih afdal kita kasih kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kalau bisa dua-duanya, maka kumpulkanlah kedua-duanya. Kita sedekah kepada fakir miskin, kita juga kasih kepada keluarga kita. Tapi kalau tidak bisa kecuali salah satu, maka dahulukan keluarga kita. Ya. Dan ada hadits khusus yang menjelaskan masalah. Bahkan Rasulullah SAW membandingkan antara sedekah yang disalurkan ke jihad fisabilillah dengan sedekah yang diberikan kepada anggota keluarga. Itu yang lebih afdal adalah sedekah yang diberikan kepada anggota keluarga. Ya. Kalau bisa dua-duanya, maka lakukan.
al-jam'u aula min at-tarjih. Mengompromikan dua kebaikan itu lebih baik daripada melakukan sebagiannya. Tapi kalau kita harus melakukan salah satunya karena ketidakmampuan, maka dahulukan yang paling dan yang paling untuk keluarga kita, istri. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membaca surat Al-Baqarah? Tadi dari rumah, hanya dibaca berapa kali? Apakah khusus surat Al-Baqarah saja? Baik. Orang yang lainnya baca saja surat Al-Baqarah. Keberkahan dari surat akan menjadikan rumah tersebut menjadi rumah yang menenangkan, membahagiakan, dan syaitan akan lari dari rumah tersebut. Tidak ada ketentuan berapa kali, berapa ayat. Tidak ada ketentuan berapa kali dan berapa. Tapi yang jelas ya, ketika disebut maksudnya ya surat Al-Baqarah dari awal sampai, tidak harus tulis ya katakan surat Al-Baqarah dalam satu dudukan, tidak harus seperti itu. Mungkin kita di pagi hari membaca 10 menit atau setengah jam surat Al-Baqarah, belum selesai kita teruskan nanti sore setengah jam, belum selesai lagi kita teruskan lagi nanti malam setengah jam, belum selesai lagi teruskan pagi harinya. Ya seperti itu. Tidak ada ketentuan khusus dalam masalah wallahu ta'ala. Apakah lain seperti surat? Jawabannya tidak demikian. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya tidak sama antara surat Al-Baqarah dan yang lain. Karena Rasulullah SAW menyebutkannya tentang surat Al-Baqarah yang fungsinya mengusir syaitan, itu surat Al-Baqarah. Mungkin surat-surat yang lainnya bisa ada penggunaan seperti itu, tapi tidak sekuat surat Al-Baqarah. Tidak sekuat surat Al-Baqarah. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan surat Al-Baqarah saja. Kalau surat-surat lainnya demikian, harusnya Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran semuanya. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Harusnya seperti itu, tapi Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Itu menunjukkan kekhususan surat Al-Baqarah. Ya. Surat-surat yang lainnya mendatangkan keberkahan juga. Bisa juga syaitan akan benci dengan rumah yang dibacakan surat-surat yang lainnya. Tapi tidak seperti ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Karena ini disebutkan khusus ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bagaimana jika istri membuat doa khusus kepada suami di rumah? Saya digunakan, kemudian Apakah gimana? bagaimana Khusus pekerjaan saya digunakan bagaimana secara pribadi. Baik. Para jemaah sekalian, Allah pada suami untuk pekerjaan rumah, ya, ini dikembalikan kepada jenis pekerjaannya. Apakah itu tanggung jawab suami? Apakah tidak? Hanya itu tanggung jawab suami, ya sudah. Memang itu diwajibkan. Tapi sebenarnya itu istri, seperti misalnya mencuci, maka ini harus kerelaan suami dengan
Kalau memang suaminya rela melakukan hal tersebut, tidak ada masalah dari suami. Ini seperti ya ketika seorang istri diberikan tugas oleh suami, padahal sebenarnya tugas itu bukan tugas istri. Maka istri bisa menolak. Tapi kalau istri menerima pun tidak ada masalah. Dan itu kebaikan seorang istri. Bisa dipahami ya? Baik. Bila istri bekerja, maka kita harus lihat ya. Dulu ketika nikah, ketika akad, apakah ada syarat yang diajukan oleh istri dalam masalah pekerjaan ini? Kalau misalnya ketika akad istri sudah memberikan syarat, mengajukan syarat bahwa aku kalau nikah, aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku ngajar di TK atau di SD misalnya. Aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku di TK atau di SD. Atau sebagai guru ngaji TPQ. Atau pekerjaan yang halal yang lain. Kemudian suami menerima syarat itu ketika akad nikah. Maka ketika nikah, suami tidak ada hak untuk melarang istrinya melakukan pekerjaan itu. Karena itu sudah jadi hak istri. Dan suami tidak punya hak untuk mengambil hasil dari pekerjaan itu. Itu menjadi hak murni siapa? Istri. Baik, apabila ketika nikah tidak ada syarat, maka seorang istri tidak dibolehkan bekerja kecuali atas izin suaminya. Kecuali atas izin suaminya. Kalau suaminya sudah mengizinkan tanpa syarat, maka hasilnya adalah hak istri penuh. Tidak boleh diambil oleh suaminya. Kalau istri yang ngasih, itu kebaikan dari istri. Tidak boleh ngambil. Minta pun kalau tidak disetujui oleh istri, tidak boleh diambil. Baik. Misalnya 5%, suami minta misalnya 20%, dan istrinya menyanggupi, maka suami berhak dengan syarat itu. Ini disampaikan oleh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ya disadari
oleh pasangan. Jadi keadaan yang pertama ketika akad istri sudah ngasih syarat. Syarat saya kalau saya menikah maka saya harus boleh melakukan pekerjaan ini dan itu. Kalau sudah ada syarat di awal, maka setelah pernikahan suami tidak boleh melarang. Karena dari awal sudah disyaratkan. Kalau tidak ada syarat di akad nikah, maka kita lihat, ya, apakah suami mengizinkan atau tidak. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh bagi istri untuk bekerja. Suami mengizinkan dengan tanpa syarat, maka semua penghasilan istri adalah hak istrinya. Karena suami di sini sudah merelakan haknya dengan tanpa syarat. Kalau suami merelakan haknya dengan syarat tertentu, maka syarat itu harus dihormati. Penghasilan misalnya 10% dari penghasilan, maka suami berhak dengan itu. Ya, Allah Ta'ala. Ada pertanyaan, bolehkah mencium tangan istri di depan umum dan bermesraan? Mohon nasihatnya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ini bertentangan dengan muru'ah. Tidak pantas. Dan ini juga akan mendatangkan apa? Gunjingan. Ini akan mendatangkan gunjingan. Ini juga akan mendatangkan aib. Bisa jadi mempertontonkan kemesraan ini, menjadikan orang tidak suka dengan kemesraan itu. Ada hasad. Dan bisa jadi pernikahan akan bubar karena hasadnya orang-orang. Saya pernah diceritain ya di Bekasi. Ya. Ada antara ikhwan dan akhwat. Kelihatannya sangat mesra di luar. Tidak lama setelah itu malah bercerai. Padahal di luar kelihatannya sangat mesra dan orang-orang melihat itu. Bisa jadi itu karena ain. Anak sangat tidak setuju dengan sebagian teman-teman yang menampakkan kemesraan di media sosial, menampakkan kemesraan di depan umum. Ya, ini anak melihat ya tidak pantas, kemudian bisa membahayakan hubungan suami istri, bisa mendatangkan ain, ya wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum, afwan Ustaz, izin bertanya, Bude Ana memiliki seorang anak perempuan yang sudah dewasa dan dia adalah sepupu anak. Sepupu anak tersebut ingin menikah dengan lelaki kafir. Bagaimana seharusnya sikap Bude Ana secara rinci? Bude Ana mengeluhkan masalah tersebut kepada ibu Ana, lalu ibu Ana menanyakan hal tersebut kepada anak. Bude Ana sudah memperingatkan anaknya, tapi larangannya tidak dipedulikan sepupu. Iya, orang tua harusnya memiliki power ya dalam masalah ini. Harusnya mempunyai kekuatan dalam masalah ini. Karena seorang anak perempuan apabila tidak diizinkan orang tua untuk menikah, dia tidak akan bisa menikah. Dia tidak akan bisa menikah karena dalam hukum Islam, ya perempuan kalau menikah harus ada walinya. Dia nantinya akhirnya melakukan pernikahan tersebut, ya dengan caranya, maka ini sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Karena orang tua sudah maksimal ya dalam menghalangi anaknya melakukan sesuatu yang diharamkan. Para ulama telah berijma bahwa wanita muslimah tidak haram bagi laki-laki kafir. Jangankan ketika akan menikah, sudah menikah saja, ketika suaminya murtad, maka harus bisa. Ketika suami murtad sedangkan istrinya masih dalam keadaan muslimah, harus pisah. Apalagi sebelum menikah. Ya, yang sudah menikah saja harus dihentikan, bagaimana kalau sebelum menikah? Baik. Ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menyikapi seorang suami yang sering meninggalkan sholat wajib? Di sisi lain, seorang suami tersebut tidak mau bekerja, bukan karena tidak mampu bekerja. Jadi yang menopang ekonomi kami adalah orang lain. Dan sudah berjalan beberapa tahun. Apakah hal tersebut cukup menjadi alasan syar'i untuk berpisah? Jawabannya iya.
Di sini suami sudah tidak mau melakukan kewajiban intinya. Kewajiban inti suami adalah mencarikan nafkah istri. Ketika seorang suami tidak mau melakukan kewajiban ini, padahal mampu, maka istri berhak untuk meminta cerai. Walaupun suaminya sholat 5 waktu di shaf pertama setiap hari. Walaupun keadaannya demikian. Walaupun suami tersebut sering hadir di kajian ilmiah seperti ini. Tapi kalau dia tidak mau melakukan kewajibannya, padahal mampu, istri punya hak. Istri punya hak untuk meminta cerai, dan itu tidak dicela dalam syariat. Makanya tadi saya sampaikan, kita harus tahu apa kewajiban kita sebagai seorang suami. Apa kewajiban kita sebagai seorang istri? Harus kita lakukan. Apa kewajiban kita sebagai seorang anak? Harus kita lakukan. Dan itu menuntut kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban itu. Ya. Demikian. Allah Ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Semoga